Shalom, sahabat-sahabat BBL-TLW. Pada hari ini Kamis 19 Desember 2024, kita akan belajar tentang keuangan bagian 1. Mindset yang benar tentang uang dan kekayaan. Di bagian 1 ini saya ingin meluruskan pandangan yang salah tentang uang dan kekayaan. Banyak orang berpikir bahwa banyak uang artinya kaya. Ini salah. Sebagian besar orang yang menang lotre, uangnya ratusan ribu bahkan jutaan US dollar. Kalau dikurs dalam rupiah, itu miliaran bahkan puluhan miliar rupiah. Tetapi tidak berarti mereka kaya. Why? Terbukti 70 hingga 80% orang yang menang lotre ini dalam waktu 3-5 tahun mereka miskin lagi. Sebaliknya, Pak Ciputra pernah minus keuangannya saat krisis tahun 98. Hutangnya dalam US dollar menjadi berlipat kali ganda saat dirupiahkan. Beliau berkata bahwa supirnya lebih kaya daripada dirinya. Tetapi hanya dalam hitungan waktu yang singkat, Pak Ci menjadi salah seorang konglomerat terkaya di Indonesia. Kesimpulannya, kekayaan adalah pola pikir, bukan jumlah saldo di bank atau jumlah aset seseorang. Bagi kita di BBL, kekayaan adalah perubahan pola pikir sesuai firman dan kehendak Tuhan. Orang dengan mental kaya bisa jatuh miskin karena suatu kesalahan, tetapi dalam waktu singkat bisa kaya lagi. Sebaliknya, orang yang banyak uang tetapi mentalnya miskin tidak mampu mengelola uang yang ada di tangannya. Seberapapun banyaknya akan hilang lagi karena mentalnya miskin. Perlu dicatat, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, lahir baru, mendapat warisan dari Allah berupa kekayaan. Mungkin saat ini uangnya sedikit, tetapi jika dia terus hidup sesuai dengan mentalnya yang kaya, pola pikir sesuai firman dan kehendak Tuhan, segera uang dan aset akan mengejarnya. Roma 8 ayat 17 berkata, "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Efesus 1 ayat 3, terjemahan God's Word Translation. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Kristus Allah telah memberkati kita dengan segala berkat rohani yang ditawarkan surga. Wow, di surga semua ada. Ternyata itu yang ditawarkan dan diberikan untuk kita. Uang hanyalah alat ukur yang memudahkan kita bertransaksi. Uang itu tidak baik dan tidak jahat. Sama halnya dengan pisau, tergantung di tangan siapa yang memanfaatkannya. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang." Perlu dicatat, Tuhan tidak memberkati kita dengan uang atau aset. Di surga tidak ada rupiah, USD, euro, dan lain-lain. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ulangan 8 ayat 18 berkata, "Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini." Amsal 10 ayat 22 dari KJV. "The blessing of the Lord, it maketh rich,
and he added no sorrow. Terjemahan lain mengatakan toiling with it. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, dan ia tidak menambahkan sorrow, kesedihan, atau toiling, bersusah payah bekerja keras dalam memperolehnya. Berarti kebalikannya, tanpa berkat Tuhan, manusia harus bersusah payah mengorbankan banyak hal, keluarga, anak, kesehatan, pertemanan, dan lain-lain agar bisa menjadi kaya. Itulah akibat manusia yang jatuh ke dalam dosa. Sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, segala kebutuhannya dicukupi dan disediakan oleh Tuhan. Manusia diciptakan di hari ke-6 setelah semuanya diciptakan oleh Tuhan. Artinya, segala sesuatu yang dibutuhkan itu sudah disediakan Tuhan. Apa yang diciptakan sebelumnya untuk melayani manusia. Kejadian 3 ayat 17-19. Ini setelah Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang dilarang Tuhan. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh toiling, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Bagaimana supaya terhindar dari kutukan susah payah kerja keras itu? Lahir baru dan hidup menurut hukum kerajaan Allah, sehingga posisi kita kembali seperti Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Apapun yang dibutuhkan, Tuhan yang menyediakan dan mencukupi. Caranya dengan membangun hubungan yang intim dengannya, hidup mengikuti jalan-jalannya, dan dituntun oleh hikmat Tuhan. Saat lahir baru, damai, sukacita, kekayaan, kemakmuran, kesehatan, kesembuhan, hikmat, bahkan kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam roh kita. Di dalam roh kita identik dengan Allah karena roh Allah sendiri yang tinggal di dalam roh kita. Apakah Tuhan ingin kita kaya? Yes, tentu saja. Bapa kita kaya, Abraham, Salomo, Daud, semua kaya. Maka Tuhan pun menghendaki kita kaya. 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata, saya ambil dari terjemahan IMB, saudaraku yang terkasih, lebih dari segala hal aku berdoa agar engkau makmur dan sehat, sama seperti jiwamu pun makmur. Tidak hanya kaya, tetapi juga sehat, dan jiwa kita makmur. Artinya, pikiran, emosi, kehendak kita makmur. Secara mental juga sehat dan makmur. Kita sehat dan makmur baik roh, jiwa, dan tubuh. Kita ini cermin dari Bapa kita. Tidak hanya kaya tetapi berhikmat. Tahu tujuan kekayaan itu agar dipergunakan untuk kemuliaannya. 2 Korintus 9 ayat 8 berkata, Tuhan ingin kita diberkati menjadi berkat. Ini buktinya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, diberkati, dan malah berkelebihan dalam segala pekerjaan yang baik, menjadi berkat. Perintah Tuhan, hati dan kehendak Tuhan adalah Matius 28 ayat 18-20.
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apakah amanat agung ini membutuhkan uang? Yes. Untuk mengabarkan Injil, memuridkan dan lain-lain, butuh sarana transportasi, AC, internet, listrik, dan berbagai fasilitas. Itu semua membutuhkan uang sebagai alat penukar yang efektif. Jadi, pelayanan itu butuh uang. Jika bicara masalah uang, itu sensitif. Ada orang-orang yang tersinggung jika gereja bicara tentang uang. Pokoknya semua yang berhubungan dengan gereja, orang Kristen maunya gratis. Padahal mereka juga minta segala sesuatu nyaman. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Bahkan keselamatan yang gratis pun karena ada Tuhan Yesus yang sudah membayarnya. Semua yang gratis yang kita nikmati karena ada orang lain yang sudah membayarnya. Memang benar ada gereja-gereja di luar sana yang mengelola keuangan dengan tidak bijak, dan isi khotbahnya konon selalu tentang uang, sehingga orang-orang jadi tersinggung. Ibarat pisau yang digunakan dengan salah, karena itu melukai dan membuat orang menjadi trauma. Tetapi jangan salah, ada pisau yang dipergunakan dengan benar sehingga bisa tersaji steak yang nikmat, rawon yang lezat, dan sebagainya. Jadi jangan disamaratakan. Salah satu contoh di depan mata di TLW, pendeta dan leaders itu volunteer, dan 99% yang melayani semua volunteers. Nggak ada yang terima gaji atau menerima persembahan kasih. Bahkan pendeta dan leaders dan volunteersnya justru memberi. Kami punya mental kaya, kami ahli waris kerajaan Allah, jadi kami memberi. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau kita tidak menabur benih, tentunya kita tidak akan panen, bukan? Ternyata tidak hanya di TLW. Pak Bambang Sungkono dan Pak Markus Suryato juga melayani tanpa digaji, dan beliau-beliau ini melayani dengan tulus dan sangat baik. Beliau bersama-sama dengan kita di BBL. Selama 24 tahun Pak Bambang menggembalakan dengan 6 anak yang waktu itu masih kecil-kecil. Yang paling kecil masih kelas 4 SD. Pak Bambang tidak hidup dari keuangan gereja. Padahal full time loh. Gereja hanya memberikan kepada saya uang transport yang habis untuk persembahan tol, parkir, dan bensin. Dan sampai sekarang masih begitu, puji Tuhan. Demikian kata Pak Bambang. Lalu Pak Bambang hidup dari mana? Tuhan itu maha dahsyat. Tuhan kirim seseorang dari luar kota yang pernah ditolong Pak Bambang, yang mengirimkan dana selama puluhan tahun. Istilahnya uang dari surga. Demikian juga dengan Pak Markus, tidak ambil persembahan kasih dari gereja. Memang saya mempersembahkan hidup saya untuk mengabdi, sebab saya sudah digaji dari pensiun PNS. Walaupun kecil, tetapi saya tetap bisa perpuluhan rutin kepada Tuhan. Kebutuhan dan biaya operasional saya dicukupkan oleh Tuhan. Saya tidak pernah kekurangan
walaupun hidup sederhana, hidup layak bersama keluarga, ada rumah sendiri, anak cucu diberkati, pakai transportasi mobil, bahkan bisa tur ke Eropa, Yerusalem, beberapa kali ke China, Hainan, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan sebagainya. Sehat dan semangat hidup dalam berkat Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Penting dicatat, tidak berarti yang bagus melayani tanpa digaji. Apa kata Alkitab? Alkitab mengajarkan 2 Timotius 2 ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Wajar dan wajib jika seseorang itu mengembalakan, maka dia yang pertama menikmati hasilnya. Normalnya seperti itu, dan Alkitab juga mengajarkan seperti itu. Tetapi ada orang-orang seperti Rasul Paulus yang memilih bekerja untuk membiayai pelayanannya. Yang tidak digaji itu karena kebesaran hati dan cintanya mereka kepada Tuhan. Bagaimana cara kita memberi? Intinya, berilah menurut kerelaan hati. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ada teman yang terus-menerus bertanya tentang perpuluhan itu perlu atau tidak. Itu kan perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Guru-guru Keris mengajarkan kami memberi dengan sukacita menurut kerelaan hati. Tetapi para guru memberi teladan. Mereka tidak hanya memberikan perpuluhan, tapi bahkan lebih dari sekedar 10%, 20%, bahkan lebih besar lagi. Barry Bennett, salah seorang guru kami, sangat memperhatikan persembahan untuk misi. Karena semakin seseorang mengalami kasih Tuhan, mengenalnya makin dekat, menyadari betapa beruntungnya kita semua. Anugerahnya tak ternilai harganya, tidak lagi hitung-hitungan. Banyak orang berpikir gereja selalu mau kalau diberi persembahan. Greg Moore, pendeta dan sekaligus guru kami di Keris, membuktikan tidak benar. Suatu ketika ada seorang ibu yang tetap memberikan perpuluhan dalam jumlah besar seperti yang selama ini dilakukannya. Padahal Greg Moore tahu persis usaha suaminya tengah mengalami penurunan drastis. Ketika ditanya, ibu ini bercerita bahwa dia tetap memberi dalam jumlah besar seperti biasanya karena berharap usahanya segera pulih. Greg Moore menegur dan mengarahkannya karena perpuluhan itu diberikan berdasarkan apa yang ada padamu, berdasarkan berkat keuangan yang kita terima, bukan berdasarkan apa yang kita harapkan akan diterima atau apa yang tidak kita miliki. Menyalurkan persembahan, tadi kita sudah membahas, ada perpuluhan dan persembahan yang dipergunakan dengan tidak bijak. Jika merasa tidak percaya, tidak sejahtera dengan cara pengelolaan uang di gereja Anda, berdoalah minta Tuhan, gereja, dan keluarga rohani di mana Anda bisa percaya dan sejahtera dengan pengelolaan uang di sana, sehingga Anda bisa tumbuh bersama menjadi dewasa dan efektif melayani serta menggenapi rancangan Tuhan dalam kehidupan Anda, daripada terus-menerus komplain, mengkritik, dan merasa tidak nyaman. Meskipun Anda memberikan persembahan, tidak ada buahnya. Lalu seharusnya persembahan disalurkan bagaimana dan kemana? 1.
Persembahan disalurkan ke tempat di mana kita diberi makan secara rohani. Jika kita makan di McD, ya bayar di McD, jangan bayar di KFC. Ada teman yang tidak mau memberikan persembahan ke gerejanya. Alasannya karena gerejanya sudah kaya. Dia memberikan ke gereja kecil dekat rumahnya. Itu enggak fair. Kalau ingin memberi gereja kecil itu, ambil dari budget yang lain, bukan uang yang seharusnya diserahkan ke gereja kita, kemudian diserahkan ke gereja lain. Yang kedua, tempat di mana Injil diberitakan dan pemuritan diselenggarakan. Ini hati dan kehendak Tuhan. Dan sebagai investor yang cerdas, kita cek dan recheck buahnya. Benarkah ketika kita invest di tempat itu, penginjilan dan pemuritan itu buahnya bagus? Sama seperti investor di bank, kita juga cerdas mengecek buah rohani yang dihasilkan. Cara kita menggunakan uang itu salah satu cerminan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Seberapa percaya kita sesungguhnya kepada Tuhan. Tidak sedikit yang memprotes habis-habisan tentang perpuluhan, tentang uang persembahan, terus-menerus bersikap negatif terhadap gereja. Sesungguhnya orang itu tidak mau memberi. Sikap kita terhadap uang itu salah satu cermin iman kita yang sesungguhnya. Orang yang tidak bisa mempercayai Tuhan dalam hal keuangan, biasanya dia pun tidak bisa beriman dalam hal lainnya. Lukas 16 ayat 10 sampai 12 berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Uang itu yang terkecil dalam kerajaan surga. Kalau tidak lulus dalam hal yang terkecil, apalagi hal-hal yang lebih besar. Markus 6 ayat 24 berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon. Sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Akan dilanjutkan pelajaran tentang keuangan ini pada Keuangan 2 bulan Januari tahun 2025. Sampai jumpa lagi besok. Tuhan Yesus memberkati.